pendidikan global untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelum membahas mengenai urgensi pendidikan global, perlu diketahui apa itu globalisasi. Globalisasi menurut Beck dalam Tillard tahun 2004, globalisasi adalah proses dengan dampak penyerahan kedaulatan atau national state kepada global players. Globalisasi menghilangkan batas-batas atau sekat antar negara. Globalisasi mengarah pada sebuah paradigma, yaitu satu dunia. Apa itu ciri-ciri globalisasi? Ciri-ciri globalisasi itu ada 4. Yang pertama, dunia tanpa batas. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kesadaran HAM dan kewajiban asasi manusia. Dan yang terakhir adalah masyarakat mega kompetisi. Kemudian tantangan apa yang harus dijawab oleh pendidikan? Tantangan yang pertama adalah pendidikan harus mampu menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua, output pendidikan itu harus menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang ketiga, SDM harus ditingkatkan mutunya supaya mampu survive dalam bersaing di tengah era global. Pendidikan di tengah era global ini memegang peran penting karena pendidikan adalah suatu investasi. Pendidikan merupakan investasi individu, masyarakat maupun bangsa dan negara, karena produk dari pendidikan sangat diperlukan lagi bagi keberlangsungan dan percepatan pembangunan. Kemudian kita masuk ke intinya, yaitu urgensi pendidikan global. Yang pertama, sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang melek teknologi. Yang kedua, sebagai sarana mempersiapkan peserta didik yang memiliki pemikiran jernih dan memperoleh pengakuan etis dan budaya. Dan yang ketiga, sebagai sarana mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang terbuka terhadap segala perubahan. Dan yang terakhir, mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang otonom. Kemudian implementasi pendidikan global dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, implementasinya yaitu berupa pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Dalam pendidikan ini, implementasinya guru tidak lagi menjadi pusat dalam pembelajaran, tetapi siswalah yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang bermutu dan handal yang mampu bersaing di tengah era globalisasi. Kemudian yang kedua, identitas bangsa. Pendidikan global di Indonesia seyogyanya dilaksanakan tanpa meninggalkan identitas bangsa. Pendidikan global yang tidak diterapkan di Indonesia itu seharusnya berdasarkan pada kebudayaan Indonesia yang bineka. Demikian video yang saya buat. Terima kasih atas perhatian. Atas segala kekurangan saya mohon maaf.